Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 21. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Serangan teknik penggabungan jiwa milik Mahito benar-benar sangat brutal. Bahkan serangan tersebut bisa membuat persimpangan jalan Shibuya terpapar jiwa-jiwa mati. Melihat Mahito yang hanya mengajak Itadori saja untuk berduel, tentu saja membuat Todo merasa diremehkan. Dia lantas menepukkan tangannya dan menukar posisi Mahito dengan Itadori. Ketika Mahito berpindah tempat, tanpa pikir panjang si Todo langsung mengunci tubuhnya. Dan bersamaan dengan itu, Itadori langsung melesatkan tendangan kuatnya pada kepala Mahito. Sayangnya tendangannya meleset karena Mahito secara refleks memotong kepalanya sendiri. Tubuh bagian bawah Mahito lantas menumbuhkan mata siput dan menyerang Itadori beserta Todo dengan tentakel-tentakel tajamnya. Sementara itu kepalanya terus menggelinding dan berlarian sambil tertawa-tawa menumbuhkan tangan dan kaki. Sedetik kemudian Mahito pun berhenti. Dia lantas melakukan penggabungan sejumlah jiwa dengan respon perlawanan yang lemah, dan setelah itu mengubahnya menjadi sosok isomer roh polimorfik atau Kikon Iseitai. Sosok Kikon Iseitai yang baru saja bertransformasi ini langsung berlari dan menyerang Todo. Todo sendiri nampak santai karena tingkat kekuatan manusia yang diubah tidaklah seberapa. Lelaki kekar ini pun berencana menghabisi Kikon Iseitai dengan segera, supaya bisa kembali fokus menghadapi Mahito. Namun dugaannya salah besar. Ternyata Kikon Iseitai memiliki power yang bisa menghempaskan Todo hingga menembus gedung tinggi. Todo pun langsung serius dan meninju wajah Kikon Iseitai hingga membuat aspal di bawahnya retak parah. Disinilah Todo cukup kaget, karena walau Kikon Iseitai sangat kuat, namun nyatanya roh kutukan ini tewas seketika hanya dengan sekali pukulan saja. Setelah menganalisa kekuatan makhluk itu, Todo pun harus berhadapan kembali dengan dua sosok Kikon Iseitai lainnya. Sementara itu Mahito kembali menyatukan tubuhnya. Dia lantas mengeluarkan beberapa jiwa simpanannya untuk menghabisi Itadori. Walaupun bisa menghempaskan si Itadori, namun Mahito cukup kesal karena Todo datang kembali. Roh kutukan tingkat khusus ini nampaknya mulai mengakui kekuatan Todo. Dia pun mulai berpikir, apakah harus melakukan perluasan domain untuk menghadapi Itadori dan Todo? Jika hal itu benar-benar dilakukan, Mahito cukup khawatir kalau nantinya Sukuna di dalam tubuh Itadori akan menghabisinya. Namun dia tidak ada pilihan lain, apalagi sebelumnya Gojo Satoru telah mengajarkannya teknik penggunaan Ryoiki Tenkai dalam waktu 0,2 detik. Setelah Mahito mengaktifkan perluasan domain yang bertajuk perwujudan kesempurnaan diri, Todo lantas mengaktifkan domain sederhana yang pernah diajarkan Tsukumo Yuki untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu Itadori telah bergerak lebih cepat untuk menyerang si Mahito sebelum teknik Mui Tenpen atau perubahan dalam diamnya aktif. Namun Mahito selangkah lebih cepat dalam melancarkan tekniknya daripada Itadori, dan memastikan akan membunuh Itadori sebelum Sukuna bertukar tubuh sepenuhnya dengan pemuda tersebut. Mahito lantas mengunci tangan kiri Todo. Sadar kalau tangannya tidak beres, Todo pun langsung memotong tangan kirinya sendiri. Potongan tangan itu pun meledak dan melepaskan banyak benda-benda tajam yang langsung menyerang Todo. Mahito lantas memukul Itadori, dan setelahnya mendekati Todo guna melancarkan pukulan kilat hitam yang mematikan. Untungnya Todo telah memusatkan energi kutukan di perutnya, guna menahan serangan kilat hitam Mahito. Pun demikian, serangan Mahito membuat Todo muntah darah dan nampak terengah-engah. Kondisi juga semakin tidak menguntungkan.
Apalagi tangan kirinya terpotong hingga membuatnya tidak bisa menepukkan tangan. Fakta ini pun membuat Mahito tersenyum, dan dia benar-benar yakin kali ini bisa menghabisi Aoi Todo. Namun Todo malah menepukkan tangannya sendiri dengan tangan Mahito, di mana saat itu juga Todo langsung bertukar tempat dengan Itadori. Tanpa basa-basi, Itadori langsung melesatkan tinju kilat hitamnya di wajah Mahito, yang tentu saja membuat Mahito langsung terjungkal parah. Todo pun hanya bisa tersenyum, walau tangannya nampak melepuh parah setelah bersentuhan dengan tangan Mahito. Dia lantas pingsan di tempat setelah memandangi Itadori yang masih terus berjuang melawan Mahito. Itadori pun berterima kasih pada Todo dan berjanji untuk menuntaskan perjuangannya. Mahito sendiri sangat kesal karena di saat-saat krusial begini malah terkena kilat hitam. Dia juga mengutuk Todo karena selalu membuatnya marah hingga detik terakhir. Dia pun mengeluarkan teknik perubahan dalam diam dan menggunakannya pada dirinya sendiri. Tubuhnya pun meledak dan setelahnya berubah menjadi monster berotot, yaitu raga roh instan dari pembunuhan terdistorsi atau Hensetsu Soku Reitai. Keduanya pun kembali bertarung dan saling menyerang satu sama lain. Itadori pun cukup kaget menyadari tubuh Mahito sangat keras, dan bahkan lebih keras dari sisik darah milik Joso. Pemuda ini pun terpaksa mundur setelah menerima serangan Mahito yang membuat lengan kirinya berdarah. Mahito lantas mengejar Itadori, dan keduanya kembali melancarkan berbagai serangan jarak dekat dengan pergerakan yang sangat cepat. Dalam satu momen, Mahito nampak menyombongkan kekuatan fisiknya dengan membiarkan Itadori melepaskan banyak pukulan di tubuhnya. Dia bahkan menjengkeram Itadori dan menabrakkannya ke tanah hingga menembus selokan bawah tanah. Itadori nampak berpikir sejenak tentang bagaimana caranya untuk mengalahkan Mahito. Dia pun meyakini bahwa teknik kilat hitam dengan energi kutukan terbesar adalah satu-satunya cara untuk membereskan Mahito. Tanpa diduga, Mahito nampak muntah darah. Ternyata kilat hitam Itadori telah memberikan damage yang cukup fatal setelah Mahito menggunakan perluasan domainnya. Mahito nampak menghentakkan kakinya hingga membuat ombak besar yang menabrak tubuh Itadori. Dia pun langsung menyerang walau Itadori telah menyiapkan teknik kilat hitamnya. Keduanya pun saling beradu tinju kilat hitam. Namun tinju Itadori masih terus menerjang walau Mahito melepaskan sebagian cangkang yang menyelimuti tubuhnya. Mahito pun kembali menyerang, namun dia sangat terkejut menyadari efek pukulan Itadori yang terlambat. Itadori pun terus menyiapkan kilat hitam sambil menyelimuti kepalan tangannya dengan energi kutukan. Namun di tengah-tengah pertarungan tersebut, tanpa disangka Todo kembali bangkit dan menepukkan tangannya yang nampak terluka parah. Namun tepukan tersebut tidak membuat Itadori ataupun Todo berpindah tempat dan malah mengaburkan serangan Mahito. Todo pun mengungkapkan bahwa teknik bagi wakinya telah tiada setelah kehilangan salah satu tangannya. Tanpa menyia-nyiakan waktu, Itadori pun mendekati Mahito dan melesatkan tinju kilat hitam berkekuatan supernya pada roh kutukan tersebut. Mahito pun menjerit sangat keras dan muntah-muntah darah. Kilat hitam membuatnya terjungkal dengan begitu parah, dan bahkan wujud Hensetsu Soku Reitai-nya pun juga ikut menghilang. Mahito pun sangat terperanjat ketika menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki cadangan manusia transfigurasi lagi di dalam tubuhnya. Disinilah Itadori mengakui kalau dirinya memang sama seperti Mahito. Walau sebelumnya tidak memahami maksud Mahito, namun saat ini Itadori begitu yakin untuk membunuh Mahito. Jika pada suatu hari nanti Mahito terlahir lagi sebagai kutukan baru, Itadori tidak segan untuk membantainya. Bahkan jika Mahito mengubah penampilan dan namanya, Itadori tidak peduli dan akan terus memburunya. Saat ini dan seterusnya, Itadori hanya ingin membunuh kutukan tanpa terkecuali karena itu adalah perannya di dalam medan pertempuran ini. Pernyataan tegas Itadori ini jelas saja membuat Mahito gemetar hebat dan sangat ketakutan. Arena pertempuran pun seakan-akan berpindah di gunung bersalju. Mahito pun terlihat lari tunggang langgang layaknya seekor kelinci yang sedang diburu oleh serigala. Dalam pelariannya, kaki Mahito nampak terpelintir hingga membuatnya tidak bisa kabur lebih jauh lagi. Ketika Itadori semakin mendekat, Mahito nampak kehilangan akal sambil terus melempari pemuda tersebut dengan tanah di dekatnya. Itadori pun memukul dan menendang Mahito. Namun Mahito masih saja berupaya kabur walau hanya dengan merayap. Tanpa diduga saat itu muncul Kenjaku di hadapannya. Dengan begitu santainya, Kenjaku lantas menawarkan bantuan pada Mahito untuk menyelamatkannya.